Seperti yang sudah saya singgung pada sesi perkenalan, yang akan kita bahas di sini secara khusus adalah Microsoft Excel 2010. Fitur Microsoft Excel 2010 sekilas tidak jauh berbeda dengan Microsoft Excel 2007. Apalagi jika dilihat dari interface yang akan terlihat pertama kali saat kita mulai menjalankannya. Namun, jika Anda menelisik lebih jauh, akan terasa sekali perbedaan yang ditawarkan oleh Microsoft Excel 2010 dibanding pendahulunya. Microsoft Excel 2010 terasa lebih ringan dan lebih powerful dibandingkan dengan Microsoft Excel 2003 bahkan 2007 sekalipun. Beberapa keunggulan Microsoft Excel 2010 dibandingkan dengan versi pendahulunya adalah sebagai berikut. Di sini saya sudah menggunakan Windows Vista untuk menjalankan Microsoft Excel 2010. Saya telah mencantumkan icon Microsoft Excel 2010 pada desktop sehingga kita dapat dengan mudah menampilkan Microsoft Excel 2010 dengan cara mengklik dua kali pada icon Microsoft Excel 2010 tersebut. Nah, yang pertama, keunggulan Microsoft Excel 2010 telah kita lihat bahwa Microsoft Excel 2010 lebih ringan dari versi pendahulunya. Saat pertama kali dijalankan, Microsoft Excel 2010 hanya membutuhkan waktu 2 detik untuk masuk ke lembar kerja. Sedangkan untuk pengguna kedua dan seterusnya, Microsoft Excel 2010 hanya membutuhkan sepersekian detik untuk load ke lembar kerja. Oke, kita tampilkan sekali lagi. Saya close di sini. Saya klik dua kali Microsoft Excel 2010. Kita hanya butuh waktu sepersekian detik untuk menampilkan jendela Microsoft Excel 2010. Yang kedua adalah keunggulannya, yaitu Sparklines. Sparkline di sini adalah sebuah grafik yang sederhana dan dapat ditempatkan pada sebuah sel untuk memberi Anda informasi grafik mengenai data Anda. Bagaimanapun, pada versi sebelumnya, grafik biasanya bersifat image atau objek. Nah, jika Anda menginginkan tampilan grafik sederhana pada setiap sel pada data Anda, Sparkline adalah solusinya. Kita bisa melihatnya, Sparkline ada di tab list Insert. Kemudian di sini ada pilihan 3 line, column, atau win or loss. Saya contohkan sedikit sebagai berikut. Kita klik di sini di mana saja. Kemudian kita beri angka sesuai keinginan kita, misalnya 30, 70, 10, 90. Nah, di sini line di sini pada Sparklines kita tampilkan akan muncul dialog Create Sparklines, membutuhkan data range yang harus diisi. Caranya yaitu dengan mengklik sel yang telah kita buat tadi, klik and drag sampai dengan E3, kemudian lepas. Setelah itu klik OK. Nah, inilah yang disebut dengan Sparklines, yaitu grafik yang terdapat dalam cells. Grafik pada Sparklines akan langsung berubah begitu Anda mengganti data yang Anda input pada data sebelumnya. Contohnya, kita rubah angka 10 ini menjadi 50. Nah, Sparkline akan langsung berubah seperti ini. Praktik pada Sparkline akan Anda dapatkan dalam pelajaran selanjutnya. Yang ketiga adalah slicer. Sebelumnya kita delete dulu. Slicer pada Microsoft Excel 2010 yaitu perangkat tambahan filter untuk pivot table. Slicer terdapat pada tab Insert. Nah, di filter, di kolom filter ada slicer. Ini slicer ini
membantu Anda dengan cepat dan intuitif menelusuri dan menganalisis data dalam spreadsheet. Kita akan mempelajarinya nanti pada sesi selanjutnya. Yang keempat adalah keunggulannya, yaitu dapat berbagi pekerjaan dalam waktu dan file yang sama. Kita bisa lihat di sini, kita tombol Office Tool, kemudian pilih Share. Share di sini artinya Anda dengan rekan kerja dapat berbagi file dan mengerjakan serta mengeditnya pada worksheet yang sama tanpa harus menunggu giliran. Selain itu, Anda dengan mudah dapat mengupload file Anda ke web dan bekerja secara simultan dengan online beberapa individu. Nah, itulah beberapa 4 keunggulan dari Microsoft Excel 2010. Yang kelima adalah conditional formatting. Conditional formatting ini maksudnya Anda dapat mengatur style dan ikon yang terdapat pada data bar di sini. Anda pun memiliki kemampuan untuk menyerot item tertentu dalam beberapa klik. Jadi tidak seperti pada Microsoft Excel sebelumnya. Tidak seperti Microsoft Excel sebelumnya, yang kita harus menekan menu File, menu Home, menu Insert, dan harus memilihnya satu persatu. Namun conditional formatting di sini berarti kita dapat mendapati sebuah interface yang langsung menuju menu-menu tersebut. Yang keenam dari keunggulan Microsoft Excel 2010 adalah support terhadap 64 bit. Pada kenyataannya, semua aplikasi Office 2010 menawarkan dukungan 64 bit, memberikan Anda kekuatan pemrosesan yang lebih besar. Kemudian selanjutnya, kapasitas file Excel mencapai 4 GB. Microsoft Excel 2010 memiliki kapasitas yang lebih besar pada sebelumnya. Pada versi sebelumnya, file Excel hanya dapat memuat 2 GB. Namun pada Microsoft Excel 2010, Anda dapat bekerja dengan besar file mencapai 4 GB. Selanjutnya adalah screenshot. Screenshot kita bisa dapatkan pada menu Insert dan kategori Illustration. Di sini ada screenshot. Dengan fasilitas screenshot, Anda dapat dengan mudah memindahkan image yang dibutuhkan pada layar komputer Anda ke dalam worksheet. Nah, di sini ada pilihan-pilihan pada screenshot. Nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Dan yang terakhir, keunggulan Microsoft Excel 2010 ini yang luar biasa menurut saya, yaitu Shape as yang lebih variatif. Kita klik Office Tool dan kita klik Shape as. Nah, di sini Shape as type yang ditunjukkan oleh Microsoft Excel 2010 yaitu suatu hal yang baru yang ditawarkan oleh Excel 2010, yaitu fungsi menyimpan dokumen menjadi format PDF, XPS, ODT, OpenOffice secara langsung. Nah, format PDF dan XPS awalnya hanya didapat dengan fungsi add-ons pada Office 2007. Sedangkan ODT merupakan format atau ekstensi dokumen pada OpenOffice. Ini bukti bahwa Microsoft Office bahkan telah peduli dengan dengan produk open source, yaitu OpenOffice, Open Document Spreadsheet atau ODS. Begitulah keunggulan dari Microsoft Excel 2010. Ada beberapa keunggulan, 10 keunggulan yang lainnya yang harus kita ketahui, dan mungkin nanti banyak keunggulan-keunggulan lain pada Microsoft Excel 2010 yang akan kita temukan dalam aplikasi-aplikasi selanjutnya.